Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Summa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi. Wa khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa tanar al-bantani wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Insyaallah kali ini kita akan membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-106 dan ayat yang ke-107. Mari kita lanjutkan pengajian tafsir munirnya. Makro pada kitab tafsir munirnya kita mulai dari membaca walam maqalal kuffaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qala al-kufaru Muhammadan ya'muru ashabahu bi amrin summa yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafihi wa ma yaquluhu illa min tilqa'i nafsihi. Walamma dan ketika qala al-kufaru berkata orang-orang kafir, Muhammadan sesungguhnya Muhammad ya'muru ia memerintah ashabahu terhadap sahabat-sahabatnya bi amrin dengan satu perkara. Summa yanhahum anhu, kemudian yanhahum Muhammad mencegah sahabat-sahabatnya itu anhu daripadanya amrin. Wa ya'muruhum dan Muhammad memerintah mereka sahabat-sahabatnya itu bi khilafihi dengan perintah yang bertolak belakang dengan perintah yang awal. Wa ma yaquluhu illa min tilqa'i nafsihi, dan tidaklah yaquluhu berkatanya Muhammad illa min tilqa'i nafsihi kecuali perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri. Jadi ini adalah asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 106, di mana orang-orang kafir itu dahulu pernah berkata tentang Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya Nabi itu atau Muhammad itu seringkali memerintah sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan suatu perkara, tetapi di kemudian hari dia malah justru mencegah para sahabatnya itu untuk melakukan perkara yang tadi diperintahkan. Dan bahkan Muhammad itu seringkali memerintahkan perkara yang baru yang bertolak belakang dengan perintah sebelumnya. Jadi seolah-olah Nabi ini dianggap orang yang tidak memiliki pendirian yang teguh oleh orang-orang kufar. Dan mereka pun juga berkata bahwasanya Muhammad itu ketika memerintah, maka perintah itu sebenarnya bukan datang dari wahyu atau bukan datang dari Allah, melainkan perintah itu datang berasal daripada kehendak nafsunya sendiri. Maka kemudian apa yang terjadi? Nazala qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ma nansakh min ayatin, mana saja ayat yang kami nasakh atau mana saja ayat yang telah kami hapus, aw nunsiha atau yang kami tinggalkan, na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan bi khairin minha dengan ayat atau dengan sesuatu yang lebih baik atau ayat yang lebih baik minha daripadanya ayat, aw misliha atau yang setimpal dengannya ayat.
Qara'a Ibnu Amirin, membaca Ibnu Amir nunsikh dengan lafad nunsikh bi dhammin nunil ula dengan dhammah nun yang pertama, wa kasri sini dan kasrah huruf sin. Jadi Ibnu Amir membaca nunsikh. Wa qara'a Ibnu Kasirin, dan membaca Ibnu Kasir wa Abu Amrin dan juga Abu Amr nansa bi fathin nunil ula dengan fathah huruf nun al ula yang pertama, wasini dan sin, wa bi hamzatin sakinatin ba'da sini, dan dengan hamzah sakinatin yang berharokat sukun ba'da sini setelah huruf sin. Jadi sedangkan Ibnu Kasir dan Abu Amr membacanya nansa. Ini terkait perbedaan qiraat ya. Jadi ada yang membaca nunsikh seperti qiraatnya Ibnu Amir, dan ada yang membaca nansa seperti qiraatnya Abu Amr dan juga Ibnu Kasir. Lalu apa maknanya? Aymanu bedil ayatan imma bi an nubdila hukmaha faqat au tilawataha faqat au nubdilahuma ma'an. Artinya manubdil ayatan, mana saja ayat yang kami ganti, imma bi an nubdila hukmaha faqat, ada kalanya bi an nubdila hukmaha dengan kami mengganti hukmaha akan hukumnya faqat saja, au tilawataha faqat atau kami mengganti bacaannya saja, au nubdilahuma ma'an atau kami mengganti keduanya, yakni hukum dan juga bacaannya ma'an secara bersamaan, atau kami menghapus terhadapnya ayat kama kanat sebagaimana adanya ayat, fala nubdilaha na'ti bi anfa'a minal mansukhi, maka tidaklah kami mengganti terhadapnya ayat, na'ti maka kami datangkan bi anfa'a minal mansukhi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat minal mansukhi daripada ayat yang dinasakh. Wa akhaffa fil amali, dan lebih ringan fil amali di dalam pengamalannya, atau wa akhaffa fil amali biha, dan yang lebih ringan fil amali biha di dalam pengamalannya ayat. Jadi apa yang Allah ganti dari satu ayat, atau ayat mana saja yang Allah hapus ketentuannya, baik ada kalanya yang dihapus itu hukumnya saja, ada yang dihapus itu terkadang hanya cuma sekedar bacaannya saja, atau ada yang dihapus itu keduanya itu maksudnya hukum dan juga bacaannya itu dihapus secara bersama-sama, maka tidaklah yang dihapus itu dan diganti dengan ayat baru kecuali ayat baru itu atau ketentuan itu jauh lebih baik daripada ketentuan yang awal. Ini adalah hikmahnya. Dan terkadang ayat yang datang belakangan yang menghapus ayat yang datangnya belakangan yang menghapus ayat yang datang lebih dahulu, itu juga memiliki hikmah biasanya jauh lebih ringan untuk diamalkan oleh orang-orang muslimin. Ini adalah salah satu hikmahnya. Jadi ini berkaitan dengan nasikh dan mansukh ya. Kalau nasikh itu adalah ayat yang menghapus, sedangkan mansukh itu ayat yang dihapus. Baik ketentuan hukumnya yang dihapus itu, ataupun juga yang dihapus itu hanya berupa bacaannya saja, atau yang mansukh itu atau yang dihapus itu kedua-duanya. Kita lanjutkan. Au na'ti bimisliha fis sawabi wan naf'i wal amali, atau hikmah yang lainnya, na'ti bimisliha, kami akan datangkan bimisliha dengan ayat yang setimpal, fis sawabi di dalam ganjarannya, wan naf'i dan kemanfaatannya, wal amali dan pengamalannya. Au yuqalu, atau tafsiran yang lainnya, au yuqalu atau dikatakan, ini tafsiran yang lain, manamhu min ayatin qad umila biha, artinya mana saja ayat yang kami lebur, qad umila biha yang sungguh ia sudah diamalkan, au nu akhir naskhoha, atau ayat mana saja yang kami tangguhkan naskhoha penghapusannya, penasahannya, fala narfa'u tilawataha, maka tidaklah kami mengangkat atau menghilangkan tilawataha akan bacaannya, wala nazilu hukmaha, dan tidaklah kami menghilangkan hukmaha akan hukumnya, na'ti bima huwa anfa'u lil ibadi fis suhulati, maka kami datangkan bima huwa dengan sesuatu yang dia itu anfa'u itu lebih bermanfaat ya, anfa'u itu lebih bermanfaat lil ibadi bagi hamba, fis suhulati di dalam kemudahannya. Ada suara kereta lewat ini ya. Ya wajar karena rumah ini di dekat bandara Soekarno Hatta, jadi
agak ya kadang-kadang ada iklan ya. Jadi atau ini ada hikmah yang lainnya atau ada penafsiran yang lainnya, bahwasanya mana saja ayat yang sudah kami tetapkan yang justru itu ayat tersebut sudah diamalkan oleh kaum muslimin, maka tidaklah ayat tersebut yang kami hapus itu terkadang digantikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk seorang hamba agar bisa diamalkan. Dan juga terkadang juga ayat yang datang belakangan yang menghapus ketentuan ayat yang datang lebih dulu, itu jauh lebih mudah untuk diamalkan. Seperti apa contohnya? Karena sahih wujubi musabaratil wahidi li asyratin minal a'da'i bi wujubi musabaratihi li isnaini. Karena sahih seperti penghapusan wujubi musabaratil wahid, wajibnya musabaratil wahid, bersabarnya seseorang li asyratin terhadap 10 orang minal a'da'i dari melawan musuh-musuh. Nah, di sini seperti Allah menghapus kewajiban bagi seseorang di dalam medan tempur atau di dalam jihad, berperang di jalan Allah, untuk bersabar ketika jumlah musuh jauh lebih banyak 10 kali lipat. Nah, kemudian ayat tersebut dihapus dengan ketentuan yang lain yang dirasa lebih ringan, dengan ayat yang mewajibkan agar seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah agar tidak melarikan diri atau bersabar ketika musuh berjumlah 2 kali lipat. Ini ya. Au fi kasratil ajri kana takhiri baina shaumi wal fidyati bi ta'yinis shaumi. Au fi kasratil ajri, atau di dalam banyaknya pahala. Karena takhiri sebagaimana nasahnya takhir, pilihan baina shaumi wal fidyati, di antara puasa wal fidyati dan bayar fidyah. Bi ta'yinis shaumi, dengan penetapan as-shaumi, puasa. Au na'ti bimisliha, atau kami datangkan bimisliha dengan ayat yang setimpal, fit taklifi, di dalam pembebanan hukumnya, wasawabi, dan juga as-sawab. Sawab ini maksudnya ganjarannya. Jadi ada juga hikmah yang lainnya ketika Allah menukar ayat tersebut, ditukar dengan ayat yang memiliki pembebanan dan ganjaran yang setimpal dengan ayat yang dihapus tadi. Seperti apa contohnya? Karena sahih wujubi istiqbali sakhrati baitil maqdisi bi wujubi istiqbalil ka'bati. Karena sahih seperti nasah kewajiban istiqbali sakhrati baitil maqdisi, untuk menghadap batu baitil maqdisi di baitil maqdis, biwujubi istiqbalil ka'bati, dengan mewajibkannya istiqbalil ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Fahuma mutasawiyani fil ajri. Fahuma, maka kedua itu, baik sokhra atau menghadap ke arah sokhra baitul maqdis, atau juga menghadap ke arah istiqbalil Ka'bah atau menghadap ke arah Ka'bah, mutasawiyani fil ajri, itu keduanya memiliki ganjaran yang setimpal. Jadi memang awalnya itu, sebelum ada ketetapan hukum agar umat muslim ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah, dahulu umat muslim itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, kemudian dihapus ayat-ayat yang mewajibkan agar agar umat muslim menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika sholat, dihapus dengan ayat yang datang belakangan, yaitu kewajiban, ayat atau menjelaskan tentang kewajiban untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini dari segi ganjarannya yang memiliki ganjaran yang setimpal, dan juga dari segi taklif, pembebanan hukumnya juga sama-sama, tidak ada yang lebih ringan dan tidak ada juga yang lebih berat, artinya setimpal. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadirun. Alam ta'lam, tidakkah ta'lam kamu tahu, annallaha ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, qadirun itu zat yang maha kuasa. Wa hadza tanbihun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi ala qudratihi. Wa hadza, dan adapun ayat ini, tanbihun itu berupa peringatan atau perhatian lin nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa ghairihi dan juga kepada selainnya nabi, ala qudratihi ta'ala atas kekuasaannya Allah Ta'ala, ala tasrifil mukallafi tahta masyiatihi wa hukmihi wa hikmatihi, ala tasrifil mukallafi untuk memerintahkan mukallaf tahta masyiatihi di bawah kehendaknya Allah, wa hukmihi dan di bawah hukumnya Allah, wa hikmatihi dan di bawah kebijaksanaannya Allah. Jadi ayat ini adalah ayat yang berupa peringatan atau ya perhatian untuk Nabi bahwasanya, dan juga untuk orang lain ya, juga untuk orang lain selain daripada Nabi, tentunya umat muslim, bahwasanya Allah itu mampu untuk memerintah para mukallaf sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan kemauannya Allah. Ini menandakan bahwasanya hamba itu semua adalah lemah di bawah kehendaknya Allah, sehingga kita ini hanya mampu sami'na wa ata'na atau sam'an wa ta'atan terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kemudian wa innahu la dafi'a lamma arada wa la mani'a lamma ikhtara. Wa innahu dan sesungguhnya Allah, atau wa innahu dan sesungguhnya ini dhamir sya'an ya, kelakuan. La dafi'a lamma arada itu tidak ada yang mampu menolak ketika arada Allah berkehendak. Wala mani'a lamma ikhtara dan tidak ada yang mampu mencegah lamma ikhtara ketika Allah telah memilih. Jadi kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada, bahkan sekelas Nabi pun tidak mampu menolak, apalagi sekelas manusia biasa. Wala mani'a lamma ikhtara dan tidak ada yang mampu mencegah lamma ikhtara ketika Allah sudah menetapkan suatu pilihan. Ini adalah bukti bahwasanya manusia atau hamba-hamba Allah ini tidaklah memiliki kekuatan apa-apa ketika Allah sudah menetapkan sesuatu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam, tidakkah ta'lam kamu mengetahui annallaha sesungguhnya Allah, lahu baginya Allah, mulkus samawati wal ardi. Mulkus samawati adalah memiliki kerajaan as-samawati, langit, wal ardi dan juga bumi. Jadi apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah itulah yang memiliki kerajaan baik yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Dan ini juga wahada huwa tanbihu ala annahu ta'ala innama hasuna minhu taklifu limahdi kaunihi malikan lil khalqi mustaulian alaihim. Wahada dan adapun ayat ini huwa at-tanbih itu adalah merupakan tanbih. Tanbih juga sama, ini peringatan atau perhatian ala annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala innama hasuna minhu taklifu sesungguhnya hasuna sudah bagus minhu daripadanya Allah at-taklifu hukum taklif. Apa taklif? Limahdi kaunihi malikan, limahdi untuk memutlakkan kaunihi keberadaannya Allah. Malikan itu adalah seorang raja. Lil khalqi bagi para makhluk, mustaulian juga sebagai penguasa alaihim atasnya makhluk. Jadi ini juga peringatan bahwasanya hukum taklif yang sudah Allah bebankan kepada manusia itu sudah bagus, tujuannya untuk limahdi kaunihi malikan lil khalqi, untuk memutlakkan bahwasanya Allah itu adalah malikan lil khalqi, sebagai seorang raja lil khalqi bagi semua makhluknya. Mustaulian juga sekaligus sebagai penguasa alaihim atas semua makhluk itu. Jadi ya kita ini ya benar-benar seperti apa, seorang hamba di atas atau di bawah kekuasaannya seorang yang maharaja. Ini ya sebagai pengingat bahwasanya ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada semua makhluknya, itu ya memang karena lantaran supaya membuktikan bahwasanya kita ini adalah makhluk-makhluk yang berada di semua kekuasaannya Allah Ta'ala. La li sawabin yahsulu, tidak untuk memperoleh ganjaran, wala li iqabin yandafi'u, tidak untuk menolak iqab, siksaan. Wa malakum ya ma'syarul yahudu min dunillahi ayghorihi min waliyin. Wa malakum dan tidak ada lakum bagi kalian ya ma'syarul yahudu,
Ya ma'syarul Yahudi, ya anak saya begini, salah tadi membaca Yahudu. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kalian, ya ma'syarul Yahudi, wahai golong atau sekelompok atau masyarakat al-Yahudi Yahudi, min dunillahi, dari selain pada Allah atau selain Allah, ai ghairihi, atau dari selainnya Allah, min waliyin, daripada kerabat yang dekat. Waliyin di sini bisa juga bermakna sebagai seorang yang ya kerabat, ya, ay qaribin yanfa'ukum, artinya qaribin, kerabat, yanfa'ukum, yang dapat memberikan manfaat kepada kalian. Wala nasirin, dan tidak ada dan tidak ada nasirin, penolong, seorang penolong. Ya mena'u ankum azabahu, yang dapat mencegah ankum, daripada kalian, azabahu, terhadap siksaannya Allah. Jadi wa malakum, kamu itu sekalian orang-orang Yahudi, dari selain Allah atau daripada selain Allah, kamu itu nggak memiliki seorang kerabat pun yang dapat menolong kalian, atau maksudnya bisa jadi seorang pelindung. Wala nasir, dan tidak ada kamu itu memiliki seorang penolong selain daripada Allah, yang dapat menolak atau mencegah daripada kamu nanti akan mendapatkan siksaannya Allah Ta'ala. Wa farqu bainal wali wan nasiri bi annal waliya qad ya'jizu anin nusrati wan nasiru qad yakunu ajnabiyan anil mansuri. Wa farqul bainal wali, dan adapun perbedaan bainal wali, di antara wali, wan nasiri, dan juga an-nasir, bi annal waliya, karena sesungguhnya al-wali, qad ya'jizu anin nusrah, itu terkadang dia lemah atau tidak berdaya, anin nusrati, dari memberikan pertolongan. Wan nasiru qad yakunu ajnabiyan, dan terkadang an-nasir, dan adapun an-nasir itu qad yakunu, terkadang adanya si an-nasir itu ajnabiyan, berasal dari ajnabi, bukan dari kalangan orang-orang dekat atau kerabat, anil mansuri, dari orang yang ditolong. Jadi perbedaan antara wali dan juga nasir, kalau wali di sini kita maknai seperti seorang kerabat, itu kadang-kadang dia nggak mampu memberikan pertolongan. Sedangkan an-nasir di dalam ayat ini itu bisa berasal, kadang-kadang nasir itu berasal dari orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kita, itu namanya penolong. Jadi lafaz an-nasir itu ditujukan kepada siapapun orang yang memang mereka itu bisa memberikan pertolongan, karena orang yang menolong itu kadang-kadang tidak hanya berasal dari orang-orang dekat saja, bisa jadi orang yang tidak kita kenal tiba-tiba memberikan pertolongan. Itu perbedaan antara wali. Al-wali meskipun di sini dimaknai qaribun, artinya adalah kerabat atau artinya orang yang dekat, itu kadang-kadang meskipun kedekatan kita dengan seseorang bisa jadi dia itu lemah atau tidak berdaya dalam hal memberikan pertolongan. Banyak kan ketika kita dalam keadaan sulit, justru pertolongan itu datang bukan dari para kerabat, kadang-kadang dari orang-orang jauh, atau bahkan kadang-kadang dari orang yang tidak kita kenal. Cuman di makna ayat di sini ya, di sini maksudnya orang-orang Yahudi itu tidak memiliki pelindung, tidak memiliki penolong kecuali daripada Allah. Jadi hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong. Ya, mungkin sampai di sini saja apa yang dapat kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin mulai dari sekarang kita akan mengkaji, tidak akan lama-lama, tetapi mudah-mudahan rutin, agar kita ya minimal bisa mendapatkan berkahnya lah atau tabaruknya daripada kita mengaji kitab Tafsir Munir ini. Mungkin sampai di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.